Begitu aku melihatnya, aku langsung memilih menunggu di kafe Yunani. Cepat pergi. Jangan sampai tersumbat. Selain itu, alamat perubahan pesanan harus. Dia cantik. Duduk. Memiliki. Mungkin Anda berlari maraton untuk sampai ke sini. Memiliki. Maaf. Saya mengendarai sepeda bahkan pertama kali dan datang terlambat. Saya juga pertama kali mengendarai sepeda mata. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya. Oke. Jika memungkinkan, ayo mendaftar hari ini. Tithi, Culam, datanglah lebih awal. Saya ingin memperkenalkan Puong Siu. Culam, Puong Siu. Culam. Puong Siu, kamu menyukaiku. Paman Lam, aku menyukaimu. Puong Siu, kami hanyalah siswa sekolah menengah. Bagaimana cara membuat janji dengan mereka? Jadi Thia, kencan buta yang kamu ceritakan padaku itu bukan dia, kan? 2 orang. Apakah kalian saling kenal? Bukan sekedar kenalan. Dia adalah teman sekelas SMA kami. Ketika saya masih di sekolah, nilai saya buruk dan saya menyeret seluruh sepanjang hari saya tidak khawatir tentang belajar. Saya sibuk berbicara tentang menebang ajaran Buddha. Apa yang kamu bicarakan tentang antar bintang? Kapan saya akan menghentikan ajaran Buddha? Apa? Saya telah terekspos. Jadi saya terkejut, saya melihat dia tidak mirip dengannya. Tithi, sudah berapa lama kalian saling kenal? Dia dan aku sudah saling kenal. Sudah sekitar 10 tahun. Kamu seharusnya tidak berkencan dengan Culam hari ini. Rakyat, beritahu kamu yang bagus. Bukan gadisnya. Maaf. Atau haruskah kita menambahkan kualitas? Mari kita bertemu lagi di lain hari. Oke, mengapa Anda menambahkan aturannya? Orang seperti ini, jangan pernah kamu temui lagi. Apa yang perlu Anda lakukan? Puong Siu, jangan repot-repot membaca Mazmur lagi. Anda dan Tithi tidak berasal dari dunia yang sama. Hentikan, kurangi bicara. Tithi, habiskanlah dan itu tidak Anda tidak tahu betapa menyebalkannya. Terkenal dia sebagai bujangan yang kuat. Tidak masalah. Orang ini mengandalkan pekerjaan rumah tangga untuk mendapatkan uang. Ketika dia masih di sekolah, menyakiti sahabatku. Dai Mai, lihat di sana. Tithi, ayo makan di lantai atas nanti. Di samping beberapa gadis sederhana seperti jika jatuh ke tangan orang serakah ini. Aku menyukaimu. Puong sangat membantu saya. Jika Tithi jatuh ke tangannya, ini tidak akan berhasil. Saya harus mengingatkan Tithi. Tapi dia akan percaya padaku. Menemukan bahwa tuan rumah tidak bersedia. Sistem harapannya menjadi kenyataan berhasil dengan mudah. Apa? Harapan menjadi kenyataan sistem. Ya, tuan rumah hanya perlu menjadi urusan tuan rumah. Benar-benar haus. Sistem dapat membantu Anda melakukannya. Adakah yang bisa dilakukan? Ya, tuan rumah. Namun harap ingatkan tuan rumah bahwa efektivitasnya tergantung pada tingkat keinginan dari tuan rumah. Dan setiap hari hanya ada satu kesempatan. Tolong tuan rumah, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kalau memang begitu. Lalu aku. Sistem telah dimulai. Tunggu. Ini Ti. Ayah saya cukup berhasil di Gianghai. Kalau saya di Tienda Trade Center juga ada sekitar 34 toko. Tithi sudah memberitahumu. Tranvi sekarang sangat sadar karena Anda tidak mengetahuinya. Tithi adalah teman sekelas kami. Dia di sini. Dia sudah duduk di bangku SMA selama setahun. Saya benar-benar tidak tahu. Jadi sungguh unik. Masing-masing, ini juga terpisah. Uji, hampir terpisah. Itu dia. Puong Siu. Pergi memeriksanya. Mengapa kamu datang? Saya. Puong Siu, kenapa kamu mengikutiku lagi? Apakah Anda berencana mengotak-atik sepatu ujian Anda selamanya? Tranvi, dia hanyalah Puong Siu. Dia juga tidak mengencingi dirinya sendiri untuk melihat orang. Apakah Anda kesulitan menghadapi ujian? Bagaimana bisa 2 orang berbicara seperti itu? Hanya anak sapi saya yang bisa dibuka ganda ini. Anda tidak dapat membelinya seumur hidup Anda. Dan Culam, kalian berdua banyak bicara.
Sistem telah dimulai. Pengeboran batu. Ini T. Anda sangat peduli dengan anak ini. Itu bukan Sipo yang terdengar buruk, bahkan dengan mobil yang layak. Apa yang bisa dia berikan padamu? Bagaimana dengan Sipo? Mereka menghasilkan uang dengan tangan pekerja keras dengan sebagian orang yang memiliki mobil mewah. Itu semua diberikan oleh keluarga. Apa maksudnya? Kamu adalah teman terbaikku. Masa depan apa yang bisa dia berikan padamu? Bahkan mobil pun tidak. Andai saja, meskipun saya mempunyai mobil amal, meskipun saya mempunyai mobil, bersikaplah baik. Setidaknya, orang tidak akan menuding Anda dan menertawakan Anda atau mencari tahu. Di hatiku, sangat ingin memiliki mobil mewah. Sistem mengonfirmasinya. Keinginan tuan rumah menjadi kenyataan. Ini mobil sport. Sistem ini nyata. Semuanya. Nyata. Apa ini? Kunci mobil. Mungkinkah apa yang dikatakan sistem itu benar-benar menjadi kenyataan? Anak bodoh inilah yang menyebabkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini salahku. Ini salahku. Anak ini punya masalah saat masih di sekolah. Sekarang tampaknya semakin serius. Kalian berdua berbicara hari ini sungguh tidak sopan. Huang Xiu, saya minta maaf atas nama mereka. Oke, dia tidak perlu meminta maaf atas nama siapapun. Mereka, termasuk dia. Kitty, berhenti berbicara omong kosong kepada orang ini. Seperti ini, serahkan pada tran mobil. Ajak kita berdua selama 1 jam. Saya tidak ingin naik mobilnya. Atau, aku akan membawamu pergi. Tidak, anak ini mungkin gila. Jika Anda tidak mendengarkan apa yang dikatakan Bing, ambillah mobil listrik. Aku. Selain itu, saya akan memberikan Anda paten saya. Mobil ini sangat nyata, sangat indah. Apa? Huang Xiu, bagaimana mobil ini bisa menjadi milikmu? Mobil Anda milik keluarga Anda. Pemuda dari keluarga kaya. Setiap hari saya berpura-pura menjadi super menarik dari berbohong padaku. Bukan aku. Aku meminjam darimu. Aku hanya ingin membawanya pulang. Saat mengikuti ujian, sudah kubilang anak ini curang. Anda benar-benar tidak boleh membiarkan hal itu membodohi Anda. Itu benar, Titi. Kamu tidak ingin mengantarku pulang nanti. Oke. Dia hanya pengantar barang. Barangkali, seorang pengirim pesan antar. Dia benar-benar. Keluarga generasi kedua menyembunyikan identitasnya. Dia terlambat mendapatkan tidak memerlukan biaya yang besar, bukan? Yah, memang butuh banyak usaha. Tapi aku hanya ingin membawanya pulang. Ayo daftarkan pernikahan kita. Tidak, bercanda apa? Daftarkan pernikahan kita. Saya tidak bercanda. Saya ingin mencari suami dalam nama, dan mungkin Anda juga. Pilihan terbaik saat ini, kenapa dia menikah denganku? Mungkinkah dia? Tidak. Dia tidak seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya setuju dengannya. Namun, saya punya satu syarat. Kondisi apa? Saya menganggap diri saya sudah menikah. Saya tidak menyangka akan mendaftarkan pernikahan saya seperti itu. Anda belum memberikan syaratnya. Syaratnya adalah, tolong, beri saya kesempatan untuk mengejar Anda. Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak hanya sekedar nama. Oke. Berpura-pura menjadi seorang Taipan. Saya baru saja mengundang Hithi untuk makan malam. Kamu benar-benar tahu cara memenangkan hati. Chulam, kakakku berbicara dengan hati-hati.
Hubungan antara saya dan Puong Siu tidak perlu evaluasi Anda. Hithi, kenapa kamu harus bergaul dengan orang asing? Dia tidak punya keberanian untuk berurusan denganmu. Menjadi kaku atau tidak kaku. Sepertinya itu bukan keputusanmu. Palsu. Oh, saya lupa. Bukankah hari Minggu depan adalah perayaan SMA Giang Hai kita? Upacara harus diundang, sama seperti Anda. Bagaimanapun, dia bahkan mengendarai supercar. Perayaan sekolah, astaga. Seminggu lagi adalah peringatan 60 tahun berdirinya sekolah mengundang siswa lulusan berprestasi untuk hadir. Sekolah. Tentunya bukan berarti aku tidak mengundangmu, diundang. Aku akan pergi bersamanya. Yang terhormat baru saja diperkenalkan, disumbangkan ke sekolah 1, orang-orang sepak bola baru bos. Tidak mendapatkan sumbangan apapun. Ini adalah sekolah lama kami. Apa yang dia lakukan dengan uang? Ini Ti. Jangan biarkan diri Anda tertipu oleh mereka yang berniat jahat. Saya Liu Titi. Kapan Anda peduli dengan sedikit uang itu? Asalkan dia jujur dan ikhlas. Secara keseluruhan lebih baik, kalian hanya peduli pada uang. Ayo pergi. Puong Siu. Perayaan sekolah besok. Apakah Anda berencana untuk pergi? Tentu saja saya harus pergi. Dan saya ingin memberitahu semua orang. Aku layak untukmu. Oke. Aku akan pergi bersamamu. Puong Siu. Mengapa aku merasa kamu telah berubah menjadi orang yang berbeda? Sebelumnya, dia tidak begitu percaya diri. Sudah berubah. Saya sekarang memiliki sistem begitu kuatnya hingga aku pun takut. Apakah kamu percaya diri? Ya. Orang selalu berubah. Terlebih lagi, sekarang aku memiliki seseorang yang ingin aku lindungi. Siapa orang yang Anda sebutkan? Itu kamu. Di sana. Aku harus turun dari bus terlebih dahulu. Oke. Puong Siu. Saya juga melakukannya dengan sia-sia. Saya harap Anda tidak akan memeriksa saya di masa depan. Apakah Anda berencana untuk berada di depan mobil ini? Maaf Puong Siu. Kembali ke mobil. Siapa orang ini? Jika Anda mengikuti ujian, sebaiknya jangan memikirkan hal lain. Kami telah menerima permintaan mereka. Jadilah anak yang baik dan sedikit lebih patuh. Saya telah mendaftarkan pernikahan saya dengan Puong Siu. Apa yang kamu katakan? Saya telah mendaftarkan pernikahan saya dengan Puong Siu. Permintaan mereka akan dikembalikan kepada mereka. Apa identitasnya? Apakah kamu gila? Identitasnya tidak penting. Yang penting ini adalah pilihan Anda. Oke. Sangat bagus. Aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki pria supernatural itu untuk berani mereka mentraktir saya. Aku yang dulu di sini adalah orang yang bisa dikagumi siapapun. Cinta, namun hari ini, semuanya akan berubah. Sistem terbangun, dunia ada di tangan Anda. Ulang tahun sekolah hari ini adalah deklarasi saya untuk maju. Tranvi, Chulam,
Kalian berdua tunggu dan lihat saja. Lihat bagaimana aku, seorang pemalas yang malang, bisa menghancurkan kekasih orang yang malang itu sepenuhnya di bawah kaki. Aku yang sekarang sangat kuat. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya datang untuk berpartisipasi dalam perayaan sekolah. Berpartisipasi dalam perayaan sekolah. Di mana undangannya? Jika Anda tidak memiliki undangan, Anda tidak bisa masuk. Tunggu, temanku. Oh, bukankah ini orang kaya? Ada apa? Bertengkar di luar pintu. Surat untuk pertempuran, Anda telah tiba. Cocok sekali hari ini. Ada apa? Suatu hari bos kami juga terkunci di luar pintu. Saya sedang menunggu ujian. Kita akan masuk bersama nanti. Hal yang menjijikan. Tidak ada ujian. Anda bahkan tidak tahu cara masuk. Hei penjaga keamanan. Inilah hak sasanya sekolah kita, apalagi dengan hak untuk berkontribusi pada sekolah kita. Biarkan dia masuk. Tuan Muda Tran, kamu tidak mengolok-olok saya setiap hari, bukan hanya dia. Oh halo, bagaimana aku bisa memecatmu? Bukakan pintu belakang untuknya. Terima kasih. Huang Xiu. Aku membiarkanmu masuk melalui pintu ini, tapi saya tidak tahu apakah ada tempat bagi Anda untuk masuk ke dalam. Tuan Muda Tran tidak perlu khawatir. Saya membuat pengaturan sendiri. Oh halo, Bos Huang. Mengapa saya tidak dapat menemukan lokasi saya? Mungkin tidak menerima undangan lengkap. Huang Xiu, ini. Maaf. Sekarang ditemukan. Terima kasih. Dia akhirnya tiba. Saya pikir kamu tidak ada di sana. Aku sudah berjanji padamu. Bagaimana tidak, Dok? Apa yang kurang dari saya? Hal yang menjijikkan ini. Willow sungguh. Jadi, apakah ada masalah dengan pikiranmu? Berhentilah ketinggalan. Hari ini kami tidak akan mendemonstrasikannya. Apakah dia orang yang penuh kebencian? Tunggu sampai dia menunjukkan wajah aslinya. Kemudian, Anda akan tahu bahwa dia adalah seorang pemberontak. Itu benar. Saya ingin memeriksanya. Dia mungkin akan mendapatkan sesuatu nanti. Kamu seharusnya tidak datang hari ini. Tranvi, angin menjebakmu. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Hati-hati. Oh tidak apa-apa. Lihat saja apa yang ingin mereka berdua lakukan. Lihatlah dia begitu percaya diri. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Hal yang menjijikan. Anda terus membual. Saya ingin melihatnya. Apakah kamu masih bisa tertawa nanti? Drama besar akan segera dimulai. Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan dan pengembangan sekolah menengah Gianghai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi Anda yang keluar dari SMA Gianghai, siswa yang luar biasa. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada teman sekelas saya selama bertahun-tahun. Teman sekelas Tranvi selalu diam, menyumbang ke SMA Gianghai kita. Apa sebenarnya kali ini? Merayakan ulang tahun sekolahnya yang ke-60, dia juga menyumbang ke SMA lapangan basket baru. Jika saya ingat dengan benar, Tuan Tranvi telah menyumbang banyak kepada sekolah selama bertahun-tahun. Gianghai tingkat 3 melihat Anda, Tuan Tranvi telah menyumbangkan jutaan yuan untuk sekolah selama bertahun-tahun. Sudah, berapa nilai sebuah lapangan sepak bola? Selanjutnya, semua orang diundang untuk memberikan tepuk tangan terhangat kepada 10 teman sekelas Tranvi. Tuan Tranvi. Tapi siapa yang mau mendengar semua argumen tentang rasa takut pada guru? Tingkatnya keluar saya bukan satu-satunya yang terlalu banyak mendengarkan dan mudah mengalami gangguan bagaimana kita berkumpul. Kita tidak harus berpaling satu sama lain saat kita pergi. Benar saja, dia tidak bisa mengingatku. Ternyata ini adalah titik balik yang menentukan. Biasanya diawali dari hujan deras. Hari itu, aku bertengkar dengan ayahku.
Saat aku jatuh, saya merasa seperti saya telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Saya pikir semuanya dingin, seperti hujan hari itu, dan dia baik-baik saja. Namun hingga dia muncul, membuatku percaya bahwa dunia ini masih memiliki cahaya, terang. Sejauh yang saya tahu, teman-teman sekelas Huong juga bersekolah hari ini, dan masih banyak juga menginginkan hak untuk menyumbangkan sedikit hatinya untuk sekolah. Huong Xiu, siapa dia? Belum pernah mendengarnya. Orang ini, Tran Fi, jelas-jelas sedang menggali jebakan. Jangan memperhatikan dia. Orang yang dia perkenalkan, Tran Fi, menunjukkan rasa hormat yang karakter biasa. Teman sekelas Huong Xiu adalah staf pengiriman yang sangat baik. Apa? Bagaimana pengiriman Sipo ketika dia turun ke lapangan dengan wajah bengkak, tidak tahu bagaimana menjadi kekuatan menurut pihak keluarga? Apakah dia hanya seorang pengantar barang paman kepala sekolah? Jangan melihat orang dengan mata semutmu. Meskipun Anda mengetahui Puong Super hanyalah pengiriman super. Sebagaimana kita harus memberinya dorongan tertentu. Benar. Paman Lam, apa yang kamu lakukan di sini? Saya bukan pembohong. Dia bilang dia layak untukmu. Jadi dia juga harus membuktikannya. Meskipun saya kuat, hari ini saya masih memiliki kesempatan untuk bisakah Anda membantu saya melakukannya? Benar-benar satu. Betapa menyenangkannya menjadi seorang miliarder. Apakah kamu tidak berani naik panggung? Siapa bilang aku tidak berani naik panggung? Tidak apa-apa. Hanya seorang pengantar barang super. Saudaraku, lain kali tolong biar melihat dia berbaring dengan baik. Saya ingin melihat bagaimana Anda menampilkan wajah orang lain. Pegang kebenaran, kehilangan muka. Hal yang penuh kebencian itu sebenarnya berani muncul. Mari kita lihat bagaimana saya bisa mengatasinya nanti. Apakah Anda benar-benar berani naik panggung? Kamu tidak takut kehilangan muka? Pengirim barang mendonasikan kotak pengirimannya. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kita harus naik panggung? Kamu hal yang menjijikan. Apa yang kamu minum untuk memenangkan wanita kaya bersama? Lihat bagaimana aku bisa menggodamu. Anda benar-benar orang kecil yang keji. Apa yang kamu katakan? Keluarga Tiu Tran, teman-teman sekelasku sedang mencari. Ada sedikit perselisihan antara Tran Fi dan anak ini. Bagaimanapun, anak ini tidak terlihat seperti orang yang menjual beberapa bantuan pada Tran Fi. Huong Xiu. Untuk ulang tahun sekolah ini, teman sekelas Tran Fi menyumbangkan lapangan basket baru untuk sekolah. Saya melihat Anda sekarang adalah pendengar yang berbakat. Saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang Anda rencanakan ini untuk disumbangkan ke sekolah. Orang ini seperti Tran Fi. Sungguh kawan. Tampaknya Tran Fi enggan menyumbang ke SMA Ganghai, Huong Super. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak ini, berhentilah berada di sini dan mengolok-olok saya. Sistem bintang sama sekali tidak responsif. Mungkin aku akan menjadi jelek di seluruh sekolah. Wali kelas belum tahu. Huong Xiu sedang mengemudi sekarang. Tunggu di sana. Apa? Potwai. Drop ini, penyampaian Siper juga mirip dengan berikut ini. Huong Xiu, Anda masih muda. Tapi saya sudah bisa mengemudikan potnya. Sepertinya kamu juga seorang pemuda yang punya kamar. Pimpinan sekolah, semua orang dapat yakin. Teman sekelas Huong Xiu masih menyimpan banyak perasaan terhadap bos lamanya. Karena dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Dia bisa menyumbang kepada kepala suku lama setidaknya bahu yang buruk. Aku ingat, teman sekelas Huong Xiu pernah berkata, ini akan seperti ulang tahun sekolah. Teman sekelasnya yang luar biasa, Tran Fi, ingin mengejutkan sekolah lamanya. Jika saya ingat dengan benar, Tuan Tran Fi telah menyumbang banyak kepada sekolah selama bertahun-tahun. Diang Hai tingkat 3, benar. Wah, katakan lagi. Apakah posisi sulit Dragon Huong Xiu ada artinya? Hithi. Apa yang Anda maksud dengan apa yang Anda katakan? Kata-kata itu ditulis oleh Huong Xiu. Hanya saya yang mengucapkannya. Hanya menceritakannya kembali. Teman sekelas Huong Xiu, berapa banyak uang yang ingin kamu sumbangkan? Mendeteksi subjek yang benar-benar ingin menjadi miliarder, sistem mengonfirmasi. Keinginan subjek telah terwujud.
Saya mengerti. Selama ide di hati Anda cukup kuat, Anda bisa memikirkannya. Saya akan mengeluarkan uang untuk merenovasi sekolah lama sepenuhnya. Huang Xiu, Anda gila. Lalu apa? Ini sungguh sia-sia. Nama keluarga Puong ini sudah lama disebutkan, tapi sekolah menengah sangat besar menipu kami, tapi termasuk gedung pengajaran dan asrama. Apa yang dapat Anda lakukan tanpa beberapa kain? Huang Xiu, ini, kamu terlalu banyak bicara. Itu benar, terang-terangan tanpa berpikir. Pengirim yang mengirimkan barang busuk dan mengendarai pot keripik tidak tahu lagi siapa dia. Memang benar bahwa Tuhan ingin manusia menghancurkan siklus. Pertama-tama kamu harus membuat orang apa yang harus saya lakukan pada awalnya untuk memancing dia terdalam perangkap. Dia sendiri mencoba masuk. Teman sekelas Huang Xiu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ketua, yakinlah. Huang Xiu berkata demikian. Dia pasti akan melakukannya. Saya tidak teman sekelas Huang Xiu. Berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan? Ya Tuhan, ini sudah menjadi tujuan kecil, layak untuk sistem narasi. Dinding, besar. Untuk apa kamu terburu-buru? Kapan saya bilang itu 1 juta yuan? Pimpinan sekolah, saya sendiri, Huang Xiu, bersedia mengeluarkan 10 juta yuan. Bangun kembali sekolah menjadi 2 kali ukuran Ranghai. 10 juta yuan. Apa yang kamu banggakan? 10 juta yuan. Anda melihat 10 juta yuan? Apa hubungan sumbanganku ke sekolah lamaku denganmu? Mungkin dia merasa aku telah merampas kedudukannya, jadi dia tidak memberikannya donasi ke sekolah. Hei, teman sekelas Huang Xiu, apakah yang Anda katakan ini berdonasi ke 10 sekolah? Itu benar. Oh, haha, Direktur Huang, tolong jangan berhenti bicara seperti itu. Aha. Teman sekelas Huang Xiu, mari kita lihat apakah ini waktunya ulang tahun sekolah, atau apakah kamu berangkat sekolah ke sana. Apakah rekan-rekan mahasiswa di sini juga bisa bersaksi untuk saya? Saya bisa mentransfer uang sekarang, tapi dengan syarat saya menandatangani kontrak terlebih dahulu dengan sekolah. Kontrak? Kontrak apa? Saya tidak ingin uang beberapa orang berakhir pada saya. Jadi saya berharap uang ini dapat digunakan untuk tujuan yang benar. Kalau memang ingin berhak berkontribusi ke sekolah, saya berani jamin semua biayanya. Semuanya terbuka dan transparan. Kepala sekolah. Chulong, jangan mengira aku tidak tahu tentang perselisihan antara kamu dan Han. Sebaliknya, saat ini buktinya bagus. Dia masih berani memikirkan uang sebanyak itu. Saya lebih suka tidak memberikannya kepada Anda, Ketua Berdedikasi untuk membantu Gigi Hai Mak. Saya yakin anak ini tidak bisa mengambil uang sebanyak itu dari kepala sekolah. Berikan saya nomor rekening Anda, saya akan memberikannya kepada Anda. Sekarang untuk apa lagi? Bukankah nanti dikatakan rekeningnya terbatas dan tidak bisa transfer uang? Kepala sekolah, ini tidak bagus. Ada 10 juta yuan lagi di rekening kami. Apa? Dia nyata. Sebenarnya menyumbangkan 10 juta yuan untuk ini sangat tidak masuk akal. Kenapa dia punya banyak uang? Atau lanjutkan. Rekan mahasiswa, apakah Anda dapat memberitahu sekolah kami seperti ini? Ya, saya tidak punya permintaan. Saya hanya berharap sekolah lama mengatakan hasil bisa dilakukan. Anda mempelajari dan membelanjakan secara efektif. Saya memastikan setiap dolar dibelanjakan lebih efektif daripada setiap pengeluaran di website sekolah. Dia yakin kepala sekolah tidak mungkin. Dia tidak bisa punya uang sebanyak itu. Tranfi. Meski banyak uang yang ia sumbangkan ke sekolah, wali kelas pun turut memberikan banyak kasus. Kalian juga mendapat banyak uang. Kepala sekolah, hentikan. Bertahun ini adalah peringatan 60 tahun berdiri. Saya tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kebingungan. Tiu Giatran, ayo pergi dulu. Bicara lagi nanti. Tiu Giatran, kamu pulang dulu. Saya akan menangani sisanya. Kepala sekolah. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman sekelas setempat yang mengucapkan selamat tinggal. Huang Xiu. Bukankah kamu selalu memanggilnya orang yang menjengkelkan sebelumnya? Ternyata wajahnya juga tebal banget. Merindukan. Huang Xiu. Huang Xiu, apakah kamu menyukai Paman Lam? Tidak. Kata untuk tidak ada. Huang Xiu, aku lapar. Huang Xiu, beraninya kamu di depan banyak orang, tidak menunjukkan wajah apapun padaku. Apakah ada tes? Aku menolak membiarkanmu pergi ke Xiu untuk bersama. Tunggu saja, aku pasti akan membuatmu bertobat atas perbuatanmu kemarin. Di pernikahan berubah menjadi orang kaya lagi. Saya menemukan rahasia di tubuh Anda setelah lebih dan lebih. Ini untuk peluang masa depan. Data ujian.
Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Pulanglah sekarang. Ya, saya tahu. Kembalilah sekarang. Aku harus kembali dulu. Ayahmu mengaturmu dengan sangat ketat, bukan? Itu benar. Dari kecil hingga dewasa, ayahku selalu tegas terhadapku. Bahkan berteman pun berbahaya. Tapi saya sudah dewasa. Anda juga harus membuat pilihan sendiri. 2. Jadi aku sangat mengagumimu. Hiduplah dengan benar-benar bebas. Sebenarnya saya tidak hidup dengan mendownload sendiri. Tapi aku tahu hidup ini singkat. Yang terpenting, jangan hidup karena ekspektasi orang lain. Terlebih lagi, aku hanya ingin bersama orang yang kucintai. Tihiki, ada apa? Saudaraku, aku menyukaimu, merupakan kehormatan bagiku untuk menikah denganmu. Sekarang pikiranku penuh dengan kepolosanmu, jangan bicara tentang kejujuranmu. Lagi. Oke. Jika Anda tidak ingin mendengarnya, saya tidak akan mengatakannya lagi. Tindakan saya mungkin akan lebih meyakinkan daripada kata-kata saya. Anda mendalam. Hiki, aku tidak akan mengecewakanmu. Hah? Aku tidak percaya. Jadi kedepannya saya pasti akan menggunakan tindakan praktis untuk membuktikannya kepada Anda. Aku akan turun dari bus di sini. Aku sangat membutuhkannya. Hentikan, sudah kubilang, jangan bergaul dengan lawan jenis. Aku baru saja pulang bersama teman-temanku. Apa ada masalah ya teman-teman? Sejak kapan kalian berteman? Apa identitasnya? Apakah Anda tahu latar belakang Anda? Aku sudah dewasa, tolong jangan ikut campur dalam hidupku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Saya masih muda dan tidak mengerti betapa berbahayanya hati orang. Saya tidak mengizinkan Anda berinteraksi dengan orang yang latar belakangnya tidak jelas lagi. Karena itu baik untukmu. Karena ada baiknya Anda membiarkan Anda hidup seperti burung di saat Anda tidak memiliki kebebasan. Apa itu kebebasan? Tanpa perlindungan saya, Anda tidak dapat hidup sampai hari ini. Saya telah mendaftarkan pernikahan saya dengan dia sekarang adalah seorang suami dan anak. Tolong hormati aku, jangan membeli toko untuk mengendalikan aku. Sangat bagus. Jika kamu menikahinya, jangan yakin aku tidak akan menerima putri ini. Tak peduli kamu sudah mendaftarkan pernikahanmu padanya atau belum, segeralah cerai. Jangan lupa, anak dan anak itu telah dipotong. Itu datang kembali dari luar negeri. Jika dia tahu, apa yang akan dia pikirkan jika saya mendaftar untuk menikah dengan berapa kali ku bilang, aku tidak suka dipotong. Saya ingin memilih orang yang saya cintai. Aku bukan alatmu, bukan pengorbananmu. Keluarga mereka menjaga kami, meskipun mereka bukan dari klan terkenal. Namun di kota Gianghai, juga dianggap berstatus. Jika Anda berada di luar dan bermain-main, saya tidak tahan dengan rasa tidak hormat pandang bulu. Anda bukan alat saya, Anda berhak membuat pilihan sendiri dalam hidup. Sekarang, sayapmu sudah kaku, jangan berani-berani berdebat denganku. Ini pertama kalinya ayahku memukulku. Juga yang terakhir kalinya. Sao, apakah Anda ingin memutuskan hubungan dengan anak Anda? Apakah Anda pikir Anda mempunyai kemampuan itu? Oke. Hari ini saya akan keluar dan tinggal. Begitu kamu keluar, aku akan mengunci seluruh tubuhmu. Saya ingin melihat seperti apa badai di luar sana. Betapapun sulitnya, saya akan bertahan. Kehendak terbaik saya adalah tidak menjadi hidup sesuai dengan keinginan saya. Jika kamu memperlakukanku seperti itu, jangan yakin aku tidak akan kasar. Kamu tidak mau memilih. Saya melakukannya untuk Anda.
Saudaraku, makananmu sudah sampai di bawah. Hei, kawan, itu di sini. Alo. Kemarilah, teman baikmu mengendarai tembikar untuk mengantarkan barang. Bukankah itu cukup? Jangan khawatir, setirnya sangat bagus di sini. Sekarang, apakah resleting pengirimannya seragam? Dalam harmoni yang sempurna, Huang Xiu. Phương Siêu. Apakah kamu menyukaiku? Huang Xiu. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda? Kakak, apakah kamu menyukaiku? Aku. Apakah kamu menyukaiku? Dalam harmoni yang sempurna, Huang Xiu. Mengapa kamu di sini? Anda tidak tahu, kan? Fakta bahwa kamu memperlakukanku seperti itu sebelumnya adalah karena kamu ingin menarik perhatian. Ide Anda apa? Menarik perhatianku. Sebenarnya, memiliki. Sejak aku bersekolah, aku mulai menyukaimu. Maukah kamu memaafkanku? Sẽ tha thứ cho em chứ? Chula masih cukup cantik. Vẫn khá xinh đẹp đấy. Huang Xiu. Kami hanyalah siswa sekolah menengah. Bagaimana cinta bisa mendung? Huang Xiu. Bagaimana cinta bisa begitu mendung? Apa yang harus dilakukan? Saya punya pesanan baru. Maaf, aku, itu, makanan luar. Aku harus mati. Huang Xiu, Kiu Giatran, Huang Xiu benar-benar seorang pengantar barang. Phương Siêu. Thiếu gia Trần. Phương Siêu đúng là một người giao hàng. Saya yakin. Saya pergi dan melihatnya dengan mata kepala sama sekali tidak salah. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Hal yang penuh kebencian itu adalah berpura-pura menjadi orang yang berminat. Jumlah uang yang disumbangkan Han ke sekolah. Mungkin itu membuang-buang uang. Huang Xiu. Tunggu aku. Lihat bagaimana aku menanganimu. Sepanjang malam ini, ada lebih banyak dari sebelumnya. Oh, Huang Xiu. Mengapa kamu makan super? Giatran sayang, sudah lama sekali saya mengatakannya, bagaimana jika dia benar-benar kaya? Apakah Anda di jalan menggerogoti tusuk sate daging untuk menyelamatkan Anda? Kenapa kamu tidak berpura-pura menjadi seorang wanita sebelumnya? Huang Xiu, saya baru saja keluar dari mobil Anda. Informasi tentang mobil Anda ini. Saya sudah menyelidiki semuanya dengan jelas, ternyata tidak. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Tran Fi, Huang Xiu, berhentilah berpura-pura. Keluarga Thieu, Tran, telah menyelidiki sebelum mobil Anda ini disewa. Sekarang mobil Anda memiliki tenaga yang tinggi. Coba saya lihat bagaimana Anda menjelaskannya kepada pihak kalian berdua yakin jadi kenapa ini mobilku yang disewa. Jadi apa? Jika tidak, apakah Anda membelinya? Tapi jika itu bukan milikmu, jangan tenang malam ini, Huang Xiu, dasar tak berharga. Kebencian ini masih bersumber dari pertarungan dengan kulit telanjangnya. Itu benar-benar mimpi. Anda harus memikirkan bagaimana Anda akan menjelaskan kepada mereka kapan waktunya kedua penyelamat tersebut begitu yakin, mobil ini bukan milik saya. Kawan, ini potnya yang menunggu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh pengantar barang seperti dia. Bisa datang dengan Anda masih berani mengatakan bahwa mobil ini milik Anda. Halo, Direktur Sekolah. Saya di Jalan Kuang Hoa 17. Mobil saya tergores oleh seseorang. Halo, Direktur Sekolah. Belakangan, ada yang memantau performa mobil saya pasti akan sampai di sana dalam 3 menit. Di mana Anda menemukan aktor? Saya akan melihat apakah orang yang Anda sebutkan, Direktur Sekolah, menit dapat datang dalam waktu 3. Jika Anda tidak bisa datang, saya akan memberitahu Anda. Tuan Huang, maaf, saya terlambat.
Xin lỗi, tôi đến trễ rồi. Truong Lo, dia bukan direktur 4 eksportir di Giang Hai Sao. Mengapa dia datang ke sini dan membakarnya sampai mati? Huang Xiu, bagaimana kamu mengenal direktur sekolah? Direktur sekolah datang ke sini lagi keesokan harinya. Anda. Kami pernah bertemu sebelumnya. Saya dan saya pergi ke toko Hai. Ada banyak orang yang mencari saya. Apakah aku harus mengingat semuanya? Truong Lui hanya melayani pemilik Sepporture. Mungkinkah anak itu nyata? Huang Tinsing, aku benar-benar minta maaf. Saya dekat. Direktur cabang, lihat ini. Coba tebak, argumen tingkat tinggi seperti apa yang saya dapatkan. Apa yang kamu perdebatkan? Tidak masuk akal, Tuan Puong, ketika dia lahir, harus memberitahu saya jamin saya akan mendapatkan keadilan ini untuk Anda. Di manakah di belakang dengan keterampilan dia, keluarga Tran? Apa yang membuat panik? Saya punya banyak uang. Keluarga Tran. Huang Xiu, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah pemilik sebuah Porsche. Tapi ini hanya sedikit cat mobil, tidak tertera harganya. Pastinya angka tersebut cukup bukan? Direktur, ayah saya juga pemilik Zepocher. Bagaimana dengan pemilik Zepocher? Pemilik Zepocher, tahukah Anda jenis mobil apa ini? Ini adalah program Global Pocher, versi film yang lebih rendah. Di seluruh negara naga, hanya ada satu. Belum lagi harga jualnya, bicara saja biaya produksinya yang naik hingga 50 jutaan. Apakah Anda melihatnya di kursi mobil? Dan ketika mobil ini dicat, juga diimpor seluruhnya untuk produksi terbatas. Tinggiku 1 inci, lebih dari 1 juta, cukup untuk kalian berdua duduk. Kursinya sudah tipis. 1 juta. Hiu Giatran, apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Anda mencambuknya, apa yang dapat Anda lakukan? Jika bukan karena kamu bernafsu terhadapku, aku akan menyebabkan masalah begitu. Timbang anjingnya dan jangan dapatkan apapun. Direktur sekolah. Huang percaya pada kelahiran, maka aku serahkan masalah ini kepadamu untuk ditangani. Huang yakinlah, paling lambat dalam 2 hari. Saya jamin saya akan membuat pria itu patuh dan biasanya bibirnya lebih lagi untuk 1 juta. Pastikan bibir kedua pria ini tertutup kursi. Huang Xiu, kita semua teman sekelas. Anda melihat persahabatan antar siswa. Huang Xiu. Langkah apa ini? Siapa itu? Ini Ti. Memiliki. Bisakah saya masuk dulu? Tentu saja. Izinkan saya akan membantu Anda dengan bukunya. Ini Ti. Mengapa kamu datang ke sini? Ada apa? Oh, saya berdebat dengan orang tua saya, jadi saya pindah. Tidak dapat menemukan tempat, jadi aku berpikir untuk menemukanmu. Mengapa kamu tidak menyambutku? Memiliki. Tentu saja tidak. Hanya tempatmu. Tempatku ini agak kecil, dan juga cukup berantakan jika kamu. Em có thể đứng dậy chưa? À, anh đứng sang một bên đi, đừng động vào. Để em dọn dẹp. Wow, sạch sẽ quá. Xong rồi, em dọn dẹp gần xong rồi. Em vất vả rồi, bận rộn cả buổi chiều. Em đi tắm đây. Kita akan hidup bersama. Tea, ada apa? Sao thế? Bagaimana kamu melihatnya? Sao thế? Ada apa? Apakah ini yang bisa saya lihat? Menghadapi.
Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Tadi ada kecoa menghadapi. Di mana kecoanya? Tampaknya telah melarikan diri. Oh, kalau begitu aku pergi dulu. Saya selesai mandi. Di tempat saya, gugatannya biasa saja, jangan khawatir. Itu, Tithi, kamu, di sini, hanya ada satu tempat tidur. Malam ini, jika tidak, mandilah. Em nếu không, đi tắm đi. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang kamu pikirkan? Jangan berpikir apapun. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Kakak, aku tidak tahu lagi apa yang kupikirkan. Dia sedang berpikir keras. Menghadapi, kakak. Menghadapi. Hewan. Ini benar-benar tidak sebaik binatang buas. Huang Xiu. Menghadapi. Biasanya dia tinggal sendirian. Apakah kamu tidak kesepian? Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi sekarang aku punya kamu di sisiku. Rasanya luar biasa. Saya juga. Sebenarnya aku bersamamu. Saya sangat senang. Kalau begitu, meski kita tak terpisahkan, aku pasti akan menjagamu. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Tampaknya orang bodoh ini benar-benar orang yang jujur. Saya percaya kamu. Terima kasih telah mempercayai saya. Sayangnya, ini terlalu jujur. Tithi tidak senang. Selamat malam, kebersamaan kalian berdua sungguh penuh kebencian. Hai, người trung thực đúng là đáng ghét. Hah? Kenapa aku tidur di kasur seperti ini? Tithi, anehnya, Tithi adalah direktur umum kelompok terapi. Tithi lại là tổng giám đốc tập đoàn Liễu Thị. Saya tidak tahu apa-apa. Apakah kamu sudah bangun? Aku akan pergi membeli sarapan. Tithi, Anda telah menjadi direktur umum sementara kelompok terapi. Ya. Saya baru saja dipindahkan 2 hari yang lalu. Belum sempat memberitahunya. Oh. Ternyata kamu sangat pandai menggunakan pisau. Tidak tahu sama sekali. Willow Tea Group di Qianghai hanya berada di peringkat 10 besar. Bukan bisnis. Seberapa besar grup Willow Tea? Saya hanya orang biasa. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar bukan tandinganmu. Saya tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal ini. Fakta bahwa aku berusaha keras sekarang adalah karena aku ingin membuktikannya kepada ayahku. Dia dan saya memiliki keinginan untuk menghilangkan perusahaan itu dalam waktu berkembang setengah tahun. Kalau tidak, dia akan memaksaku menikah secara politik.
Pernikahan politik, ya. Ayah saya selalu ingin saya menikah dengan seseorang dari konglomerat yang bersedia mengambil jalan pintas, akan membantu keluarga. Tapi saya tidak ingin melakukan itu. Saya ingin berubah melalui usaha saya sendiri. Semua ini. Hiti, apapun yang terjadi, aku mendukungmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Hu berkata. Dengan kata-kata dari Anda ini, saya sudah sangat puas. Aku akan pergi ke perusahaan. Sampai jumpa nanti malam. Saya harus melakukan sesuatu untuk hit hari ini. Saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan apapun yang saya inginkan. Keinginan yang sangat kuat hanya bisa menjadi kenyataan. Apa yang harus saya lakukan? Ini. Ini aku lagi. Aku menunggu. Ada apa hari ini? Kenapa kamu tidak menunggu lagi? Milikku sudah diperbaiki. Ayo pergi. Saya benci. Dia menyuruhku untuk memperbaikinya malam saya itu. Melihat masa sewa ini belum berakhir. Kan, apa yang harus kuinginkan besok? Hanya perlu idenya agar cukup kuat. Keinginan pasti akan terkabul. Hei kawan, aku memberikan ini kepada pemilik di Toa Mitran. Bisakah tidak hebat? Terlibat sudah disebutkan peraturan kawasan Dirak. Saya akan memberitahu pemilik rumah untuk data benar-benar tidak bisa menikah dengan Tran. Dia tidak hebat. Kacau. Oh, sudah kubilang jangan masuk. Makanannya ada di sana. Jangan masuk. Hei, aku menghadapi Truong Chuong, Huang Siu. Truong Chuong, Huang Siu. Hei, Huang Sao, kamu mau pergi? Saya ingin menjadi bos besar dengan ratusan karyawan. Jadi Anda harus mencobanya. Bagaimana dengan apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin menjadi seorang aktor. Saya dan Truong Chuong, yang satu ingin menjadi bos besar, yang lain ingin menjadi aktor. Pada akhirnya mereka semua menjadi pengantar barang. Kenapa kamu? Saya hanya menyampaikan secara normal, sebelum dia bisa masuk, lalu menghentikannya ke bawah. Apa yang kamu lihat? Hentikan. Sao, hentikan. Apakah Anda ingin tampil untuknya? Hai kawan, tampaknya Anda mengambilnya terlalu jauh. Ini keterlaluan, ada yang lebih keterlaluan dari itu. Memiliki. Hei, jangan, kami menyampaikan. Awalnya harus hidup berkat orang lain. Mengapa kita harus menyesatkan orang lain seperti itu? Atas dasar apa Anda mendasarkan pesanan penjualan berapa lama kamu menunggu? Beritahu karena restoran yang lambat dalam mengeluarkan makanannya. Kami mengandalkan tangan kami. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh seorang pengantar barang sepanjang pesanan Anda. Taman Hong Kong dibatalkan karena pencucian berlebihan. Para pengantar, pada dasarnya bergantung pada orang lain. Saya harus melihat wajah orang lain. Setiap orang yang memiliki harga diri dianjurkan kenapa membiarkan kalian memukuli pengantar barang. Saya tidak puas. Chuong Tu, lihat saja. Hari ini saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Sup dalam makanan tidak jatuh ke kepala Anda, bukan? Apakah pria seksi sepertimu? Hanya satu pertarungan dan hanya itu. Kita adalah pahlawan yang tidak mempunyai konsekuensi langsung. Tidak apa-apa. Orang-orang ini hanya akan menangkap kita jika kita tidak mempunyai uang dan dukungan. Saya pamanmu. Beraninya mereka memperlakukanku seperti itu. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan membebankan biaya komisi dengan harga tinggi dari restoran. Saya tidak akan membiarkan jika Anda mengirimkan barang dengan cara yang kejam. Saya akan membayar semua saudara pengantar. Saya ingin membiarkan saudara pengantar hidup dengan bermartabat bahwa tuan rumah memiliki kemauan yang sangat kuat. Saat ini memberikan 80 saham perusahaan. Sistem sedang mengonfirmasi keinginan tuan rumah terkabul, benar-benar berhasil. Pengiriman makanan kuat, ini perusahaan besar dengan nilai pasar 100 miliar, Anda masih tertawa. Berjanjilah. Ayo, aku akan lihat saat bajumu mekar, apakah kamu masih bisa tersenyum. Huang Siu, kamu baik-baik saja.
Aku berjanji padamu, saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Saya pergi. Jangan merayakannya dengan Han lagi. Ayo cepat pergi. Apa yang baru saja kamu lakukan pada temanku? Aku akan menghitung setiap musim bersamamu. Hahaha. Ya Tuhan, kamu anak nakal yang berani pamer. Anda beruntung sekarang. Sekarang keberuntunganmu sudah tidak bagus lagi. Bagaimana Anda akan menuntut keadilan? Kita semua adalah orang-orang dari masyarakat kelas bawah. Mengapa kamu harus dengan keras kepala menuntut apa yang disebut keadilan? Anda salah. Keadilan adalah hak yang bisa kita perjuangkan. Angkat tangan Anda dan dengarkan dengan jelas. Saya, Huang Xiu. Apakah bos dari grup pengiriman makanan adalah perusahaan kecil yang terpercaya. Nilai pasar ratusan miliar. Jika Anda adalah bos perusahaan, saya akan menjadi orang paling berminyak di dunia. Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jika Anda terus melakukan apa yang Anda inginkan, tanggung sendiri akibatnya. Menanggung sendiri konsekuensinya. Saya ingin melihat bagaimana rasanya menanggung sendiri konsekuensinya. Ini. Jaringan pengiriman kita, seperti pembuluh darah, mengoperasikan masyarakat ini. Kami terkait erat dan telah mencapai 80 pangsa pasar. Hampir 10.000 pesanan dapat digunakan setiap jamnya, dengan tulisan siper, siang dan malam. Bukankah ini CEO dan wakil direktur? Ketua. Inilah yang menjadi Chief Executive Officer. Dan wakil direktur juga baru pertama kali bertemu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu salah? Bagaimana saya bisa menjadi presiden dari pengantar barang bau ini? Pemilik yang begitu besar, bagaimana dia bisa keluar dan berkomunikasi secara pribadi untuk bekerja bersama saudara-saudara situasi masyarakat? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berbicara di sini? Kenapa kamu banyak bicara padanya? Ketua, mari kita lihat bagaimana hal ini ditangani. Lakukan saja. Angin. Panggil pemimpinnya dan suruh pemimpinnya datangnya. Janji total. Huang Xiu, kamu benar-benar bosnya. Kapan itu terjadi? Tidak. Saya tidak tahu kapan atau apa. Tidak. Saya tidak tahu kapan atau apa. Saya ingat anak ini langsung dari sekolah. Rekornya juga tidak keluar nanti. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia menjadi bos. Grup pengirim, meskipun bukan perusahaan terbaik, adalah perusahaan yang baik. Karyawannya masuk dalam peringkat 10 besar di tanah air dari perusahaan semacam itu. Itu teman dekatku lagi, Truong Chuong, jangan keluar lagi. Memiliki. Aku hanya tidak menduganya. Sahabatku adalah seorang miliarder super. Jangan katakan Anda, dengan siapa Anda dapat bertukar pikiran. Huang Se ragu-ragu. Kami adalah teman dekat, bukan? Tentu saja. Kalau begitu, bolehkah aku meminta bantuanmu? Katakan baru saja saya mendengar Presiden berbicara dengan terhadap masyarakat. Saya saudara-saudara dari toko besar ini angkat bicara dan kuartal katakanlah di sini terlalu panas. Banyak orang jatuh sakit dan terkena sengatan panas. Kami tidak memiliki asuransi kesehatan dan masih harus memberi makan keluarga kami. Saya tidak berani ke rumah sakit. Itu saja. Benar? Kalau tidak bagaimana? Sepertinya mintalah padanya sejumlah uang. Apakah saya orang yang seperti itu? Aku sudah bilang padamu untuk hanya ketenangan pikiran. Jenderal Hua memiliki itu. Ketua, telepon saja saya dan saya janji. Itu yang baru saja dikatakan temanku. Anda mengingat semuanya dibayar dengan asuransi 5 jenis saudara-saudara kita semua. Agar saudara-saudara kita bisa menjadi harga kita. Memiliki. Ya, Presiden. Terima kasih Huatong. Hei, ada apa? Ada apa? Huatong, Jenderal Li Aiha. Huatong, Jenderal Li telah datang ke sini, jadi dia harus bersikap sopan karena dia tidak seharusnya menyambutnya keluar. Tahukah Anda siapa orang ini? Siapa? Sebagai presiden kita. Apa? Orangmu baru saja menggunakan tongkat untuk menunjuk presiden kita. Kalahkan juga teman presiden kita. Dasar bajingan menjijikan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Huatong. Tontong. Hal ini membuat presiden kita sangat tidak senang. Saya harap ini untuk Anda. Jenderal Hua yakinlah. Saya akan segera mengganti pekerjaannya untuk orang yang tidak sopan ini. Saya juga tidak yakin mengenai hal ini. Rumah manakah bos besarnya? Mengapa Anda tidak keluar saja dan mengantarkan barangnya?
Lagi pula, terus terangan yang menjengkelkan ini. Ton Enam Cua, akulah paman yang memukuliku, dan Gia melawan. Hei, jangan lihat lagi. Lama tak jumpa, silakan datang. Pergi, hei, pergi, ambil fotonya. Pergi. Huang Xiu. Ah, kamu memang bos yang besar. Mengapa Anda masih mengendarai mobil saya sudah dikirim ke toko 4S? Ah, kamu punya uang sebanyak itu tanpa pacar. Apa yang kamu katakan? Pasti punya pacar. Siapa itu? Data ujian. Ya. Apakah dia menyukaimu? Maaf. Saya sekarang adalah bos pengiriman makanan untuk grup tersebut. Ah, bukankah ini sedikit menarik? Sekali lagi, saya lupa tentang ini. Ayo pergi. Jangan membicarakan hal ini lagi. Error 500 server error. 1500. Ax an error. Terewas an error. Please try again later. Apakah ada hal lain? Cukup bagi Anda untuk mengalami hidup. Masih banyak pekerjaan yang menunggu Anda di perusahaan. Saya, tentu saja, dalam perusahaan besar seperti kami, banyak keputusan yang harus Anda ambil. Saya, apa yang bisa saya lakukan? Adakah pengalaman manajemen perusahaan? Jika sesuatu terjadi, kamu pergi dulu. Bagaimanapun, kami punya cara untuk berkomunikasi. Mari kita berkumpul lain kali. Baiklah kalau begitu. Ayo masuk ke dalam. Kemarilah, Nona Liu. Bukannya saya tidak mengizinkan Anda bertemu dengan bisa melihat kepalanya, tapi tidak presiden dan yang lainnya tidak tahu di mana presiden berada. Nona Liu, Anda harus pulang. Baiklah kalau begitu. Jangan lakukan itu lagi. Bilang aku tidak ingin memakainya. Oh tidak, apakah presiden perlu memakai sesuatu yang formal? Cocok nanti, sekadar menyapa presiden. Apakah perlu berpakaian formal? Pakailah, nanti cocok untukmu. Kenapa dia? Mengapa dia dijanjikan dipanggil presiden? Benar-benar mustahil. Pemilik grup, aset bernilai ratusan miliar, sama sekali tidak mungkin menjadi orang yang sama. Hei, Nona Liu, Anda tidak memiliki kekuatan. Presiden akhirnya kembali. Kemarilah, Paman Tik. Ini kantor bos. Tempat ini terlalu mewah. Dia akhirnya kembali. Kemarilah. Duduk. Wow, duduk. Semua proyek ini diakumulasikan pada hari-hari tidak hadir. Memiliki. Paman Tik. Karena makanan yang kita makan adalah hal-hal penting ini masih harus ditangani olehnya. Itu benar. Saya hanya seorang pengantar barang. Jika perusahaan sebesar itu benar-benar dipercayakan kepada saya untuk dikelola, bulan telah bangkrut beberapa langkah. Ini Ti. Kemana kamu tidak bisa pergi? Nona Liu, Anda tidak boleh masuk. Tanpa diduga, Presiden, itu kamu lagi. Bagaimana hal ini dijelaskan? Tarik aku, diterima. Angin, ada apa? Ketua, Jenderal, maaf, saya tidak bisa memakannya. Nona Liu. Ketua, Anda tahu wanita ini? Jika ya, simpanlah. Ya. Ini Ti. Anda datang untuk menemukan saya dengan juga sengaja. Dianggap demikian. Apa yang dimaksud dengan seni bela diri? Saya mewakili keluarga Liu di Jianghai untuk mencari kerjasama strategis. Bukan pada bosnya. Itu kamu lagi. Saya pikir ada sesuatu yang berubah. Itu saja. Ketua. Meskipun rumah keluarga Liu di Jianghai memiliki bobot yang cukup besar, namun menghadap ke seluruh negeri, hanya usaha kecil dan menengah kami. Adalah keberadaan di Din CAC. Apakah keluarga mereka memiliki kebajikan yang memungkinkan mereka menjalin kemitraan strateginya? Ketua, janji presiden benar, rumah mereka benar-benar bebas dari kamu yang marah. Anda harus menonton set itu lagi. Huang Xiu. Maaf. Itu karena aku tidak berpikir sepenuhnya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tambang batu. Presiden adalah ketua dari beberapa delegasi. Apakah saya memiliki 80 pada item tersebut? Dengan kata lain, dalam beberapa kelompok pisau dan makanan. Keputusanku. Presiden, kami sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Mitra 9 strategi. Sebenarnya kami ingin mencari pasangan yang berada dalam jangkauan kami. Kita saling membantu,
Katanya, saya tidak peduli. Saya sudah setuju dengan apa yang Anda katakan. 2 orang. Besok akan menjadi upacara terakhir. Ceritakan pada seluruh dunia. Kelompok saya mengantarkan makanan dan kerabat. Kerja sama strategis yang luas. Presiden, hebat. Mustahil. Itu benar, Presiden. Kelompok saya mengantarkan makanan dan suguhan kepada anggota keluarga. Akan menjalin kerjasama strategis. Melihatnya begitu sulit untuk dipertahankan. Bukankah aku harus mempersulitnya? Sejak kapan? Bahkan bos sepertiku di sebuah perusahaan tidak bisa memutuskan hal kecil seperti ini. Kalau begitu ayo jalan-jalan. Oh ketua, masih banyak dokumen di luar sana yang belum terlihat. Ayo berangkat besok. Apa artinya ini? Jenderal Hua, menurut saya, kami hanya bisa kembali dengan hati presiden. Paling-paling, keluarga mereka hanya mampu membeli bagaimana perusahaan sekecil itu bisa menjalin kerjasama strategis dengan kita. Hentikan. Presiden melakukan hal yang sama. Tentu saja, ada alasannya. Apakah ada alasannya? Bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti mereka bukan bermaksud mengejek kami. Saya mengerti. Jenderal Hua, apa yang sudah kamu pahami? Jika tidak, mohon dipikirkan. Presiden kita sejak awal karirnya tidak mengikuti jalan yang biasa ditempuh. Pernahkah Anda melihat bos perusahaan manapun setiap hari memanfaatkan level fasilitas tersebut? Belum. Tindakan ketua, meskipun sulit untuk kita pahami, tidak dapat diabaikan. Kelompok saya mengantarkan makanan langkah demi langkah satu berkembang pesat hingga saat ini. Prestasi yang diraih ketua memang tidak sedikit, namun kerjasama strategis dengan mereka juga tidak sedikit. Apa hubungannya dengan apapun? Berdasarkan fakta bahwa ketua secara pribadi mengirimkan barang tersebut, saya berspekulasi bahwa memberi sinyal kepada dunia luar bahwa tim pengantaran makanan kita sama sekali tidak tertarik. Untuk subjek pendaftaran rumah tangga. Begitu saja, meski merupakan mitra strategis, namun hanya mereka yang melakukan hal berikut. Hal ini akan menarik banyak usaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan kami. Tolong pikirkan baik-baik lagi. Kami bekerja sama dengan triliunan orang. Dan menolak banyak bisnis menengah atau bekerja sama dengan banyak kecil dan menengah bermanfaat untuk. Jika kita makan bersama, pendapatan kita akan lebih tinggi. Wanita ini, jika Anda tidak mengatakan itu hari ini, kami akan salah memahami ketua. Kami masih harus terus berusaha mengimbangi kecepatan ketua. Huang Xiu, terima kasih banyak hari ini. Namun, Anda juga punya pemikiran sendiri. Pertimbangkan secara terpisah. Mustahil. Saya hanya meminta Anda untuk mengetahui siapa diri Anda. Omong kosong. Siapa bilang aku suamimu? Kisahmu adalah kisahku. Tapi sejujurnya, saya benar-benar tidak menduganya. Dia adalah bos dari American Union. Siapa sangka, kalau bukan karena sistem, saya masih bisa mengantarkan barangnya sampai sekarang. Dengarkan apa yang mereka katakan. Saya sudah sering ke perusahaan itu. Kenapa kamu begitu keras kepalamu? Tentu saja untuk melengkapi kasus polarisasi ayah adalah satu-satunya cara. Mendengarkan mereka, saya telah mengunjungi perusahaan itu berkali-kali. Kenapa kamu begitu keras kepala? Katamu, tentu saja untuk melengkapi kasus polarisasi ayah adalah satu-satunya cara. Saya ingin mencari. Ayah saya selalu ingin saya menikah secara politik, namun saya tidak ingin menjadi korban. Keuntungan keluarga. Di kota Qianghai, Anda dapat menggandakan aset keluarga Anda dalam waktu setengah tahun, itu saja. Zaman apa sekarang, masih ada perjodohan atau kawin politik. Selain itu, orang tua saya hanya ingin keluarga mereka membantu mereka berkembang lebih baik. Menikahi politik dengan Anda mungkin lebih kuat daripada menikahi Anda. Apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi. Kemana harus pergi? Datanglah ke rumahku. Saya bosnya sekarang. Orang tuamu sedikit banyak akan mendengarkanku. Ditambah lagi, saya orang yang berakal sehat. Saya pasti mudah diajak bicara. Saya membantu Anda berbicara terlebih lagi. Ketika menikah, Anda harus menemukan seseorang yang Anda sukai. Akan menemui orang tuaku. Jawab Huang Xiu. Jangan katakan apapun saat Anda masuk nanti. Ayahku, suasana hatinya sedang tidak baik. Tidak apa-apa.
Cinta terbesar saya adalah menjadi pintar. Oke. Hahaha, beruang kecil. Bukankah Anda masih besar atau tinggal di luar negeri? Kenapa kamu tiba-tiba pulang ke rumah? Paman Liu, saya baru saja selesai belajar di luar negeri. Di rumah, juga mendidik cucu dan mengikuti ujian pernikahan. Saya baru saja pulang ke rumah. Apakah kamu datang mengunjungi pamanmu? Begitu dan apa yang kamu masih dengar? Orang yang berpikiran sempit. Tidak seperti bayiku. Tidak mendengarkan sama sekali. Beberapa hari yang lalu saya masih berpikir, mungkin maksudnya kami pergi menggunakan mobil. Hanya takut. Tidak tahu kapan. Dia membawa pulang seorang anak laki-laki lagi. Kata Gio. Saya bercanda. Saya tidak seperti itu saat ujian. Ayah, Mama. Ini. Kata Gio. Apa sebenarnya yang salah dengan mereka? Mengapa kamu di sini? Nama ini. Mungkinkah yang akan menikah besok ikut ujian? Apakah akan ada ujian? Apa yang Anda maksud dengan apa yang saya katakan? Dan keluarganya merencanakan pertunangan. Wajar baginya untuk datang ke rumah mereka. Bagaimana denganmu? Ringan. Juga antar aku pulang. Ayah, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak akan menikah dengan Cat. Terlebih lagi, Huang Xiu bukanlah orang yang tidak berharga. Saya mendaftarkan pernikahan saya dengannya dan kemudian menjadi bingung. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku marah dan ayahmu? Hithi mengerti. Mengapa orang tuanya begitu keras kepala? Mustahil. Saya harus mengucapkan beberapa patah kata untuk membantu Hithi. Paman tutup mulut untukku. Dasar pengantar barang yang menjengkelkan. Dengarkan di sini. Ini adalah rumah keluarga. Saya bilang oke. Selamat malam. Keluar dari hadapanku. Petugas pengiriman. Paman Liu mengatakannya dengan sangat jelas. Anda masih memiliki kulit yang tebal dan menolak. Seberapa tebal wajahmu? Mungkin Anda benar-benar berpikir, mungkin Anda ingin makan daging suci. Bisakah saya tetap berada di sisi ujian terhadap pemotongan? Huang Xiu sekarang melayaniku. Anda tidak perlu berbicara omong kosong di sini. Ayah, kamu pernah berjanji padaku. Hanya perlu dalam waktu jika aset keluarga Liu bisa berlipat ganda. Ayah akan menghormati pilihan mereka untuk melakukan pemotongan. Benarkah omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga kami bukanlah keluarga terkenal, tapi setidaknya kami adalah keluarga terkenal. Dalam waktu setengah tahun, aset rumah tangga kami meningkat 2 kali. Bagaimana mungkin? Saya telah mencapai kerjasama 9 strategi. Jangan memaksa pejabat untuk menikah secara politik dengan Cat. Apa yang kamu tertawakan? Data ujian. Aku tahu kamu tidak ingin menikah denganku, tapi kamu tidak perlu melakukannya. Anda harus berbohong seperti itu. Midoan melakukan bisnis besar. Bagaimana kita bisa bekerja sama secara politik dengan mereka? Rusak. Beruang kecil benar. Kelompok saya mengantarkan makanan. Saya mencari beberapa kali sebelumnya. Aku bahkan belum bertemu orang-orang di atas sana. Sejauh yang saya tahu, ada banyak perusahaan besar di tanah air dengan aset senilai lebih dari 100 juta yang sedang mencari strategis dengan. Apakah bos Amerika itu bodoh karena tidak memilih perusahaan-perusahaan besar itu, tapi memilih keluarga untuk merawat kami? Sungguh konyol. Bukan paman, kenapa bicara seperti itu? Bukankah kamu juga untuk putriku? Apa yang ayahmu katakan benar? Sejak kapan kamu mulai mengatakan hal-hal yang tidak berdasar? Ayah, Bu, saya sungguh tidak berbohong, dokter. Bibi, kalian berdua, jangan khawatir lagi untuk mengikuti ujian. Saya percaya bahwa sifat ujian itu baik. Hanya saja namanya dirusak oleh produk ini. Hei, apakah pria yang setuju untuk menandatangani kontrak besok benar-benar juga melihat ayahnya mudah ditindas? Pria yang penuh kebencian ini, bukankah kata-kata yang baru saja kuucapkan keluar dari sini? Tidakkah menurutmu pakaianmu ini agak longgar dibandingkan dengan yang mereka kenakan di rumah? Huang Xiu sekarang melayaniku. Dia tidak akan kemana-mana hari ini. Apa yang kamu katakan? Apa? Menipu. Ini Tiha. Jangan bingung. Lihatlah pria menjengkelkan yang datang menemui terapis hari ini yang namanya saya tidak tahu. Jika Anda benar-benar menikah dengannya, akankah orang-orang mengambil beruang kecil benar? Pria penuh kebencian ini, jangan bilang dia akan menikah denganku. Bahkan ketika kita memasuki rumahnya, kita merasa seperti sedang memasuki rumahnya. Huang Xiu, Hithi, jangan beri nama apapun pada pria yang penuh kebencian ini. Meskipun saya tidak berada di negara tersebut, saya akrab dengan semua hal yang keluar dari ruang ini.
Saya belum pernah melihat orang seperti ini. Pasir sore menahan mulutku. Ayah, Huang Xiu. Dia benar-benar seorang konglomerat. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu. Widowan saat ini berada di jalur pengembangan yang kuat, dengan aset yang diperkirakan mencapai triliunan. Bos dari bisnis seperti itu. Bagaimana ini bisa menjadi anak laki-laki berusia 20 tahun? Padahal sebenarnya dia adalah bos dari beberapa kelompok. Bagaimana Anda bisa keluar untuk mengantar kamu? Itu sudah cukup. Beruang kecil bukanlah orang luar. Tawa yang disebabkan oleh anak itu. Ayah tidak berbicara lagi. Sekarang, segera, usir bocah menjengkelkan ini dari rumah. Kalau tidak, ayah tidak akan bersikap kasar padanya. Ayah, aku benar-benar tidak berbohong. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Huang sangat bersyukur dia mendapat tentangan dari para pejabat tinggi. Upacara mereka menjagakan digelar besok. Pergilah sendiri. Atau haruskah aku memanggil seseorang untuk mengusirmu? Hah? Seorang pengantar barang. Menurutku, mengantarkan barang adalah seorang selebriti. Putri presiden adalah perempuan. Benar-benar lelucon terbesar. Saya menyarankan Anda untuk menghubungi keamanan di sini. Jaga pria menjengkelkan itu selama musim ini. Lalu membuangnya. Saya akan melakukan hal yang sama. Ibu dan Huang Xiu ikut bersamaku mengunjungi keluarga Liu hari ini. Orang tuamu sungguh terlalu kasar. Kitty, apakah ada masalah dengan si mereka menjaga kami saat kami membutuhkannya, dan seorang pengantar barang yang keren datang berkunjung? Ini, prasangka di hati orang lain adalah kemunduran besar. Saya banyak bicara tetapi tidak ada gunanya. Tetapi, tidak masalah. Pokoknya kontraknya akan ditandatangani besok, sampai saat itu tiba. Semua kebenaran akan menjadi jelas. Hanya itu yang bisa terjadi. Kamu pulang dulu, aku akan bicara dengannya. Paman, Bibi, kami. Sampai besok. Siapa yang ingin bertemu denganmu lagi besok? Orang tua. Apa yang dilakukan orang tua saat ini sungguh keterlaluan. Kamu tutup mulut laba-laba untukku. Siapapun yang tidak melakukan jika kamu tidak ada di rumah hari ini mengantarmu pulang, kamu akan tahu bagaimana aku akan menghadapi itu. Hithiha, hari ini kamu salah. Ayahmu juga tidak ingin kamu dianiaya. Kita curang. Adik perempuan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Gadis ini telah dimanjakan oleh kita. Bagaimanapun, ujian itu akan menghancurkan. Anda harus lebih toleran terhadapnya. Ya ampun, semuanya lihat beruang itu sangat pandai berbicara. Paman Liu, sejak saya kembali ke rumah, haruskah kita membuat pengaturan? Apakah ada pernikahan untuk cucu saya dan menginginkannya? Besok? Tidak. Apakah itu yang terakhir? Paman Liu, lihatlah tahun-tahun di mana aku tidak berada di risiko yang ada pada pasukan ujian. Aduh buyung. Jika demikian, yakinlah. Aku benar-benar tidak akan menyerahkannya padamu. Itu juga merupakan ide keluargaku agar kamu dan Hithi segera menikah. Mereka bertahan dan menjadikan diri mereka kuat. Ini adalah hal yang baik. Tapi, hei, bukankah menikah besok terlalu mendesak? Detail aula semuanya harus dapat dibaca. Masalah bisa diselesaikan dengan uang, maka itu tidak menjadi masalah. Beruang kecil sudah mengatakannya. Sisi keluarga Wilu kami tidak menjadi masalah. Memiliki pengganti Hithi. Gadis menjengkelkan ini ditinggalkan bersama pengantar barang yang bau. Juga menolak menerima saya. Tunggu sampai besok kita menikah. Lihat bagaimana aku menanganimu. Bisakah kamu menanggungnya? Anda menunggu. Saya tidak berpikir kuil pilihan surgawi akan membiarkan Anda mengganggu saya. Jangan memesan harga apapun dalam 3 hari. Saya ingin korporasi menyatakan bangkrut. Ketua Huatong, ruang konferensi telah diatur. Tinggal menunggu pesawat mendarat ya guys. Tidak ada cairan ketuban. Saya akan bekerja sama dengan mereka nanti. Presiden, Anda bercanda. Sebelumnya, itu karena mustahil bodoh untuk memahami pemikiran mendalam di hati yang pemalu. Itu benar, Ketua Huatong sudah menganalisisnya bersama kami. Kerjasamanya dengan keluarga Liu Ce adalah untuk menginformasikan kepada dunia luar memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan kami. Namun hal tersebut mudah untuk merangsang semangat usaha kecil dan menghadap. Ya Tuhan, bekerja sama dengan mereka. Menurutku begitu. Apakah kamu memberitahu mereka? Sutra,
Presiden, saya hanya bisa menebak-nebak. Hanya sebuah pemikiran dalam hatinya. Saya percaya bahwa pemikirannya tentu saja lebih unggul. Selanjutnya Pak Ketua, ya, salah saya di mana? Perbaiki saja sekarang. Apakah ini tempat kerjanya? Saya hanya ingin membantu sedikit persiapan ujian, tetapi mereka tidak menjadi seperti ini. Tidak salah. Menurutku begitu. Benar saja, aku adalah cacing presiden. Tidak mengherankan jika Anda bersumpah menepati janji Anda. Channel Gian Migo agar tidak harus belajar lebih banyak dan membantu presiden memecahkan masalah di masa depan. Dengan kelompok karyawan seperti itu, saya tidak khawatir perusahaan tidak akan bisa berkembang. Hei, sudah waktunya untuk janji temu. Anggota keluarga mereka harus segera tiba. Saya menelepon untuk bertanya segera, ya. Presiden, apakah anggota keluarganya belum datang? Saya bilang apakah keluarga mereka agak ragu-ragu atau Presiden tidak. Memberi mereka kesempatan, namun tidak tahu bagaimana menanggapinya dengan serius, rusak, dan tetap bisa dengan berpura-pura menjadi presiden keluarga mereka. Sekalipun Presiden sibuk, meluangkan waktu untuk menandatangani kontrak dengan mereka, kami masih sebuah kebaikan. Berpikir kami hanya bisa bekerja sama dengan keluarga. Mereka berhenti? Ini sangat tidak berjiwa. Dengan pemahamanku tentang ujian, mustahil baginya janji dilanggar. Selain itu, menandatangani akad nikah dengan keluarganya juga merupakan kesialan 100 tahun. Bahkan, orang tua Liu mengikuti ujian. Tidak ada alasan untuk tidak datang juga. Sesuatu terjadi pada keluarga Liu. Truong Chuong, dia mengizinkanku melakukan apa sekarang? Chuong. Huang Xiu, jika kamu tidak mengatakan bahwa Liu adalah pacarmu, ada apa? Jadi kenapa dia mudah mendapatkan mantranya? Apa yang kamu katakan? Saya baru saja menerima pesanan makanan di Hotel Gianghai di pernikahan dalam pembangunan. Ada seseorang yang bernama sesuatu. Apa kamu yakin? Tentu saja, bolehkah saya membicarakan hal ini jauh dengan dari Anda? Laut? Benar. Oke, aku tahu. Ketua, ayo cepat. Oh, cepat beritahu kaptennya. Dia mengizinkanku meminjam ponselnya sebentar. Nona Liu Ce, jangan mempersulitku. Nona, tolong berbagi kamar di luar. Kembalikan telepon ke anak Anda. Oh, ini Ti. Menipu. Ayahmu menyimpan telepon demi kebaikanmu sendiri. Bukannya dia tidak menginginkan anak dan berhubungan dengan orang yang tidak berguna. Jangan bicara atas nama kebaikan untukku. Karena itu baik untukku. Karena itu baik untukku. Kenapa aku tidak memberikan diriku kesempatan untuk menikah dengan saya orang telah yang mendaftarkan pernikahan saya dengan kalian, bahkan memaksaku menikah dengan orang lain. Kalian melakukan kejahatan. Apakah kamu berbicara seperti itu kepada bagaimana dengan pencatatan pernikahan? Sekarang akulah yang akan mengambil anak itu kembali. Hari ini kamu harus berciuman dan menggoda. Apa yang kamu lakukan? Bagaimanapun, hari ini adalah hari besar Hati. Telepon. Setelah pernikahan, saya akan membayar Anda. Tetapi selama ini sebaiknya jangan berpikir. Untuk nama pengirimannya menjengkelkan itu, Mangga menikah dengan Cudi, Huang adalah bos sebuah perusahaan. Dia bukanlah nama yang penuh kebencian seperti yang dimiliki ayah Hithi saat ini. Kenapa kamu masih keras kepala? Apakah kalian ingat yang satu itu? Bo menunggu di sana. Jadi apa? Posisi itu menjadi milik Huang Xiu. Jangan katakan bahwa posisi Bulis tidak mewakili apapun. Meskipun pria menjengkelkan itu adalah bosnya. Aku juga tidak akan tinggal bersama. Undangan sudah terkirim. Sekarang, ada banyak sekali dari mereka yang hadir. Tiba-tiba Gianghai tiba. Jika kau membatalkan pernikahan, keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan Gianghai. Cho tertawa. Hanya karena tidak ingin menjadi bahan tertawaan keluarga, Anda rela punya putriku.
Jangan lihat aku seperti itu. Hari ini dalam pernikahan ini kalau menikah harus menikah, kalau tidak menikah juga harus menikah. Oh ayah dan anak, jangan saling memimpin karena ini. Kiki, pengantar barang yang menjengkelkan itu benar-benar bukan tandinganmu. Mengapa saya tidak dapat memahami penderitaan orang tua saya? Menderita. Apakah kalian hanya mencari uang? Huang Xiu dia adalah presiden grup saya. Apalagi yang kamu inginkan? Cukup. Jangan sebutkan itu. Persatuan saya dibubarkan. Kalau nama cantik itu adalah Presiden Midoan Group, lalu ada apa? Saya akan menulis sebaliknya. Yang terbaik adalah ragu dan mendengarkan. Jika tidak, jangan yakin saya akan memberikan alasan kepada nama yang indah itu. Apa yang kamu lakukan di sana? Ikuti saya. Wing memelototinya untuk ditandatangani itu keluar. Telepon ditahan. Jika Huang Xiu tidak dapat menghubungi saya tidak tahu apakah dia akan apa yang harus aku lakukan. Datang. Hahaha. Hei, ini umpannya. Ya oke. Pergi bekerja. Semua orang makan dan minum dengan gembira. Silakan duduk di sini. Pria itu benar-benar diberkati. Nona Liu sangat cantik, terkenal di Qianghai. Tidak hanya itu, jika keluarganya setuju dan keluarganya setuju, saya tidak ada yang bisa menolak Hai. Nona Liu, kamu harus minum banyak dengan semua orang hari ini. Saya telah menerima berkah Anda, dan sekarang saya pasti tidak akan mabuk dan tidak pulang. Mengapa anak ini datang ke sini? Camp dari orang-orangku. Semuanya, aku mengucapkan mantra sementara dan akan teman-teman untuk sementara beraninya kamu. Putra dari keluarga siapa itu, dan dapat membuat tuan muda bertindak secara pribadi. Tidak tahu lagi. Sangat beruntung. Một thằng giao hàng lại dám tư tưởng đến vợ sắp cưới của tao. Mày không tự nhìn lại mình đi. Mày có chỗ nào xứng với Thi Thi? Trời ơi, tôi còn tưởng là thiếu gia nhà nào. Hóa ra là một thằng giao hàng. Xem ra là đến để. Tôi tưởng cô Liễu. Thật nực cười. Bảo vệ khách sạn Giang Hải làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả một thằng giao hàng cũng có thể vào được. Jangan berpikir untuk mengganti satu set pakaian Anda terlihat bagus, Anda bisa masuk kelas atas. Anda tidak melihat nama satu sama lain. Siapa yang tidak bisa menghancurkanmu menjadi bubuk? Anda berani bertindak di sini. Apa kamu yakin? Apa yang kamu katakan? Saya bilang, Anda pasti tidak melakukannya. Saya hanya berani merasakannya di bawah sini. Tapi bisakah Cuka menghancurkan diriku yang super di bawah kakiku? Itu gila. Sejak kapan pengantar barang yang sombong? Wah, tak satu pun orang terkenal di Qianghai berasal dari sana. Saya tidak tahu. Apakah keluarga mereka akan menerima dan akankah keluarga mereka mendukung kita dengan cara seperti itu? Wah, tak satu pun orang terkenal di Qianghai berasal dari sana. Saya tidak tahu. Apakah keluarga mereka akan menerima dan akankah keluarga mereka mendukung kita dengan cara seperti itu? Pengantar barang ini pasti sudah mati. Itu benar. Jika keluarganya mau masuk rumahnya, akankah mereka bergabung untuk mengejarnya? Tidak akan bisa hidup ada di Qianghai. Pernahkah kamu mendengar? Di mata kami, Anda tidak berbeda dengan semut. Betapa sensualnya Anda. Berjuang dengan ujian. Tapi sepertinya sejauh yang saya tahu, di Qianghai, keluarga mereka setuju dan keluarga mereka menerima. Sepertinya Anda tidak bisa mendaki langit dengan satu tangan. Pria menjengkelkan ini ada di Qianghai. Selain itu, keluarga mereka menoleransi hal itu dan keluarga mereka menyerahkan anak-anak mereka yang horny satu persatu. Seorang pengantar barang, apakah Anda menganggap diri Anda orang dalam? Awalnya, saya ingin Anda melihat betapa pentingnya pernikahan dan kompetisi saya. Tapi sekarang saat aku melihat pria bau sepertimu, aku merasa takut dan protektif. Tuan-tuan menerima, apakah ada alasan garis kebencian ini, lalu buang. Plus, jangan mencampur adukannya, buruk. Itu cukup naif. Saya tidak mudah tertipu.
bergandengan tangan. Orang menjengkelkan ini sepertinya membantu dirinya sendiri dan menyebabkan kebohongan katanya pernikahan sang pangeran. Siapa bilang tidak? Kali ini, pengiriman pun tidak dapat dilakukan lagi. Saya melihat siapa yang berani.